Iya, udah. Sorry. Nomor 1 ya. Jadi ada AOC dan COB di sini. Jadi ada 2 soal dengan gambar yang sama. AOC itu adalah X, kemudian COB ini adalah Y. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, yang A, berapa besar BOC jika AOC-nya itu diketahui sama dengan 105 derajat. Ya, jadi ini diketahui AOC sama dengan 105 derajat, kemudian ditanya BOC. Nah, kemudian kita ingat bahwa pelurus sebuah sudut itu adalah ketika dua sudut tersebut kalau dijumlah sama dengan 180. Berarti kalau misalkan kita mau cari BOC, ya itu tinggal 180 dikurangi 75. 180 dikurangi 105. Hasilnya sama dengan 75 derajat. Ya. Jadi cukup mudah untuk menentukan pelurus, yaitu tinggal kita kurangin aja dari 180. Ya. Pelajarannya gampang kan, tinggal kurang-kurangin doang. Ini yang B. Ditanya AOC sekarang ya, diketahui BOC-nya sama dengan 82 derajat dari gambar yang sama ya. BOC-nya yang sebelah sini berarti pelurus dari BOC berarti adalah sudut X atau sudut AOC ini ya. Sekali lagi tinggal dikurangi aja 180 dikurangi 82 itu sama dengan 98 derajat. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya tidak berupa gambar tapi berupa angka. Tentukan pelurus dari sudut-sudut berikut. Nah, sudutnya ada 15 derajat, 93 derajat 5 menit, dan 98,5 derajat, dan 178 derajat 45 menit. Lurus dari 15 derajat itu berarti 180 dikurangi 15. Ya, 180 dikurangi 15, 165. Kemudian untuk yang 93 derajat 5 menit. Nah, ini ada beberapa yang mengerjakannya 5 menitnya dikonversi ke derajat ya. Itu sebenarnya nggak salah. Cuma angkanya aja nanti kelihatannya nggak enak. Tapi kalau yang ngerjain seperti itu nggak usah diganti. Silakan aja. Tapi begini ya, untuk yang 93 derajat 5 menit ini mengerjakannya adalah caranya ini seperti kalian mengurangi bilangan ya. Kayak pinjem 1 kemudian dikurangi ya, pinjem 1 jadi 10 kemudian dikurangi dan seterusnya. Cuma bedanya kalau di derajat kita pinjem 1 dari 180 derajat atau kita ambil 1 dari 180 derajat menjadi 179 derajat, 179 derajat dan 1 derajatnya tadi jadi 60 menit. Nah, kemudian yang menit ini dikurangi dengan yang menit, yang derajat kita kurangi dengan derajat. 60 menit dikurangi 5 menit itu sama dengan 55 menit. Kemudian 179 derajat dikurangi 93 derajat itu sama dengan 86 derajat. Jadi jawabannya adalah 86 derajat 55 menit. Dan yang C, 98,5 derajat. Nah, ini yang pakai desimal ya, pakai koma-komaan. Nah, ini berarti seperti kamu mengurangi desimal seperti biasa aja ya. Pinjam 1, 10 kurang 5 berarti 0,5. 179 kurang 98 sama dengan 81. Ya, jadi jawabannya adalah 81,5 derajat. Terakhir, ini cara yang D itu sama dengan yang ini. Ya, pinjam 1 derajat, jadikan 60 menit. 60 menitnya kurangin di 45 menit. 45 menit. 60 dikurangi 45 itu sama dengan 15. Berarti 15 menit. Di sini 179 dikurangi 178 sama dengan 1 derajat. Sehingga jawabannya adalah 1 derajat 15 menit. Oke, untuk nomor 2 ini jelas? Jelas. Jelas ya? Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada 2 gambar. Yang pertama gambar yang seperti ini dan gambar yang KLMN seperti ini ya. Kita mulai dari gambar yang pertama dulu. Yaitu DEFGH. Ada A derajat di sini dan A derajat di sini juga. Nah, ingat total dari sudut lurus di sini kasusnya adalah DEF ya.
Sudut lurus DEF itu kalau dijumlah itu sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut A ditambah dengan sudut A ditambah dengan 68 derajat itu sama dengan 180 derajat. Ya. Sudut A ditambah sudut A ditambah 60 derajat itu sama dengan 180 derajat. A ditambah A itu sama dengan 2A. Kemudian 68-nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif atau kita kurangi ya, kita eliminasi di sini. 68-nya jadi negatif 68 di sebelah kanan. Kemudian 2A sama dengan 180 dikurangi 68 itu sama dengan 112. Kita dapat 2A-nya sama dengan 112 derajat, dan untuk mendapatkan A derajat aja berarti di sini dibagi 2. Kemudian sebelah kanan juga dibagi 2. Sehingga nanti kita akan dapat A derajat itu sama dengan 112 derajat dibagi 2. 112 derajat dibagi 2 itu sama dengan 56 derajat. Sehingga kita dapat A-nya itu sama dengan 56 ya, dan di sini juga 56. Ya, karena sama-sama sudut A. Pertanyaan yang kedua yang B ya, dari gambar yang sama, ditanya besar sudut DEG. DEG itu yang mana? Oh, ternyata DEG itu yang ini. Ya, dimana DEG itu adalah A derajat ditambah 68 derajat. Tadi A kita dapat sama dengan 56 ini ya, A-nya sama dengan 56. Maka untuk sudut DEG itu adalah 56 derajat ditambah 68 derajat. Atau sama dengan 124 derajat. Kemudian gambar yang kedua. Di sini ada KLM, KLMN ya, di mana KLN ini ya, itu adalah 5B plus 12 derajat. Kemudian MLN itu sama dengan 2B derajat. Sekali lagi ya, ini totalnya itu sama dengan 180 derajat. Jadi 5B ditambah 12, kemudian ditambah lagi dengan 2B, itu sama dengan 180 derajat. Ya, ini sudut yang pertama ditambah sudut yang kedua, itu totalnya sama dengan 180 derajat. 5B ditambah 2B itu sama dengan 7B. Ini positif 12-nya kita pindah ruas jadi minus 12. 7B sama dengan 180 derajat minus 12 derajat. 7B sama dengan 168 derajat. Dan B-nya itu adalah sama dengan 168/7. Itu ya. 168/7. 168 dibagi 7 itu sama dengan 24 derajat. Dan pertanyaan yang keduanya adalah berapa besar sudut KLN? Berapa besar sudut KLN? KLN-nya itu adalah 5B plus 12 derajat. 5B plus 12 derajat. B-nya berapa tadi? Oh, ternyata B-nya kita dapat sama dengan 24 derajat. Karena B-nya sama dengan 24 derajat, maka kita ganti 24-nya, B-nya itu menjadi 24. Jadi 5 dikali 24 ditambah 12. 5 dikali 24 sama dengan 5 dikali 24 sama dengan 120. Ya, 120 ditambah 12 itu sama dengan 132 derajat. Untuk nomor 3 jelas? Jelas. Ini yang seperti yang saya bilang ya, jadi gabungan antara aljabar dan sudut. Kita menggunakan apa yang sudah pernah kita pelajari di pelajaran sebelumnya di semester 1. Kemudian besar suatu sudut, nomor 4 ya, besar suatu sudut itu sama dengan 2 kali pelurusnya. Berapakah besar sudut tersebut? Ya. Nah, ini kita coba pakai perbandingan ya. Silakan kalau kalian punya cara lain. Di sini saya menjelaskannya menggunakan perbandingan. Kalau dari kalimat soalnya besar suatu sudut itu adalah 2 dikali pelurusnya, kita bisa tulis seperti ini ya, sudut itu sama dengan 2 kali pelurus. Nah, untuk mendapatkan perbandingannya, 2 itu kan bisa kita tulis 2/1 ya, 2/1 itu kan sama dengan 2. Nah, pelurusnya ini kemudian kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi ada di bawahnya sudut, atau sudut bagi pelurus jadinya seperti itu ya. Sudut dibagi pelurus itu sama dengan 2/1. Ini artinya sudut banding pelurus itu sama dengan 2/1. Ya, ada 2 cara. Ini yang pertama, bisa pakai 2/1 ditambah 2 dikali 180. 180 ini total sudutnya, ini total perbandingannya. Ya, 1 ditambah 2 ini adalah dari 1 ditambah 2 dari perbandingannya. 2 ini adalah karena perbandingan sudutnya itu adalah 2.
Sudut sama dengan 2, maka kita ambil 2 di sini. 2/1 ditambah 2 dikali 180 derajat. Sama dengan 2/3 dikali 180 sama dengan 120 derajat. Atau kalau mau pakai perbandingan yang pakai variabel, ini juga bisa. Sudutnya 1 tadi ya, 1x berarti. Kemudian, sudutnya tadi 2 ya, 2x berarti sudutnya. Yang ini. Kemudian pelurusnya itu adalah 1, berarti 1x. Nah, x ditambah 2x itu sama dengan 180, 3x sama dengan 180, x sama dengan 180 dibagi 3. 180 dibagi 3 itu sama dengan 60. Untuk sudutnya itu sama dengan 2x. Berarti 2 dikali 60. Berarti di sini 120. Kemudian di sebelah sini adalah 60. Oke, untuk nomor yang ini bisa dipahami? Nomor 4? Bisa. Saya. Kalau ada yang belum paham, silakan di chat aja ataupun langsung di unmute ya. Pak, Ya. saya mau tanya yang nomor 4. Yang 2/3 itu, Pak, itu diambil dari mana ya, Pak? Kok dia jadi ditambah gitu? Itu apakah yang ditanya dibagi yang diketahui apa Ya, bagaimana? betul. Ya, ini yang ditanya ya. Yang ditanya dibagi total perbandingannya. Misalkan sudutnya kan tadi 2 ya. Berarti ini yang ditanya kan? Taruh di sini, ini 2. Terus 1 tambah 2 dari mana? Dari total perbandingannya. Total itu pasti dijumlah ya. Kalau pelurusnya 1, sudutnya 2, berarti 1 ditambah 2 ini. Ya, 1 ditambah 2. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kemudian nomor 5, perbandingan sudut dan pelurusnya itu adalah 4/5. Ini artinya sudutnya 4. Ya, sudutnya 4, pelurusnya 5. Kemudian yang A, pertanyaannya adalah berapa besar sudut tersebut? Ingat sudutnya 4 ya. Berarti yang ditanya 4/9 dari mana coba? 9 dari mana? Dari 4 ditambah 5. Ya. Jadi yang ditanya per total perbandingannya 4 ditambah 5, jadi 9 ya, dikali total sudutnya. 180 kan kalau dibagi 9 kan sama dengan 20 ya. 20 dikali 4. 20 dikali 4 sama dengan 80. Kemudian kalau misalkan yang B ditanya pelurusnya, ada 2 cara ya. Yang pertama adalah kita tinggal ngurangin 180 dikurangi 80, karena sudutnya kan 80 derajat. Pelurusnya itu berarti 180 dikurangi 80 derajat, atau sama dengan 100 derajat. Kalau mau pakai perbandingan berarti kamu pakai yang ini, 5 ya. Jadi di sini nanti 5/9 dikali 180. 180 bagi 9 kan sama dengan 20. 20 dikali 5 sama dengan? Iya, jawabannya. Sama kan? Seperti itu ya. Mau pakai perbandingan silakan, ataupun mau pakai langsung seperti ini juga, ini konsep yang benar juga. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan nggak nomor 5? Silakan kalau mau ditanyakan. Kita lanjut ya, kalau nggak ada yang ditanyakan. Oke, nomor 6, diketahui pelurus sebuah sudut itu sama dengan 1/4 sudutnya. Saya ulangi, pelurus sebuah sudut itu adalah 1/4 dikali sudutnya. Yang ditanya adalah berapa besar sudut tersebut. Ingat ya, kalau misalkan kita bisa menuliskan ke dalam bentuk ini, itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk perbandingan. Jadi sudutnya kita pindah ke sini. Ya, sehingga nanti kita punya perbandingan pelurus berbanding sudut itu sama dengan 1/4. Artinya pelurusnya 1, sudutnya 4 dalam perbandingan. Ya, pelurusnya 1, sudutnya 4. Kalau pertanyaannya berapakah besar sudut tersebut, berarti kita ambil yang ditanya ini. 4/4 tambah 1 sama dengan 5 dikali 180 derajat. Sama dengan 144.
Oke. Sampai sini jelas? Nomor 6. Lanjut ya biar cepat. Penyiku dari sudut, kita masuk ke penyiku. Ingat penyiku itu 90 derajat ya, total 90 derajat. Kalau tadi total 180 derajat, penyiku itu berarti total 90 derajat. Diambil dari kata segitiga siku-siku, sudut siku-siku itu ya. Oke, yang A 25 derajat. Penyiku dari 25 derajat ya tinggal kita kurangin aja, 90 dikurangi 25 sama dengan 65. Kemudian penyiku dari 66 derajat 35 menit. Seperti tadi ya caranya ya, kita pinjam 1 untuk dijadikan menit, 1 derajat untuk dijadikan menit. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Nah, yang 60 menit ini nanti mengurangi si 35 menit. 60 dikurangi 35 itu sama dengan 25. 89 dikurangi 66 itu sama dengan 23. Sehingga jawabannya adalah 23 derajat 25 menit. Yang C ini seperti yang tadi juga, pengurangan desimal, 90 dikurangi 4,5 yaitu 45,5 derajat. Silakan dicocokkan jawabannya. Yang D, berapakah penyiku dari 89 derajat? Ya tinggal dikurangi. 90 dikurangi 89 itu sama dengan 1. Dan seterusnya ya, langsung aja ini ditulis. Ini sama penjelasannya seperti yang sebelumnya. Terakhir nomor 8. Nomor 8 ini seperti tadi ada gambar, 2 gambar ya. Seperti di nomor 2, nomor 4 tadi. Ini nomor 8. Ada gambar yang pertama dulu ya. Nah, di gambar yang pertama ini, kalau misalkan kita lihat di buku, itu tidak ada 90 derajat. Dari mana kita tahu ini 90 derajat? Karena dikasih clue berupa siku-siku di sini ya. Ini artinya 90 derajat. Ya. Oke, nah ini 90 derajat. Kemudian 2P derajat, kemudian 36 derajat. Ini 2P. Pertanyaannya adalah berapa besar P? Berapa besar P? Sebenarnya untuk menentukan besar P ini bisa kita ambil dari total sudut 180 derajat ini ya. 180 derajat. Atau kalau kamu mau ambil dari 90 derajat itu juga boleh ya. Nanti langsung ke sini. Langsung ke 90 dikurangi 36. Seperti itu. Bisa seperti itu ataupun kita pakai 90-nya juga dimasukin yang ini. 90 ditambah 2P ditambah 36 sama dengan 180. 2P sama dengan ini 90 ditambah 36 itu sama dengan 126. 126-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif 126. 2P sama dengan 54 derajat. Nah, untuk mendapatkan P-nya berarti 54 dibagi 2. P sama dengan 27. Ya, kita dapat P-nya sama dengan 27. Kemudian pertanyaan yang kedua. Berapakah besar sudut ABD? Oke, ABD. Nah, ABD ini tadi terdiri dari ABE dan EBD. Kalau dijumlah sama dengan ABD. Ya. Nah, untuk ABE kita tahu 90 derajat. Untuk EBD itu sama dengan 2P. Tadi kita udah dapat nih 2P. 2P sama dengan berapa? Ternyata 2P itu sama dengan 54. Ya udah langsung kita pakai aja. 2P-nya ini sama dengan 54. Jadi 90 derajat ditambah 54 derajat. Atau sama dengan 144 derajat. Oke. Lanjut ya. Gambar yang kedua. Ada PQR, kemudian ada garis TQ dan SQ. Kemudian ada gambar sudut siku-siku di TQS ini. Ini artinya di sini 90 derajat ya.
90 derajat. Kita jumlahin aja semua 3Q ditambah 90 derajat ditambah 2Q sama dengan 180 derajat. 90-nya pindah ke sebelah sini. Jadi minus 90, 5Q sama dengan 90, Q-nya sama dengan 90 dibagi 5 dan kita dapat Q-nya sama dengan 18. Berapakah besar sudut PQT? PQT itu yang sebelah sini. Ya, karena Q-nya tadi kita sudah dapat sama dengan 18, berarti Q-nya sama dengan 18. 54 derajat. 3 dikali 18 sama dengan 54. Terakhir, penyiku dari PQT. PQT di sini. Ya. Terus berapa penyikunya? Ya, kita tinggal kurangin aja 90 dikurangi sudut PQT kan? PQT-nya sama dengan 3Q. 3Q sama dengan berapa? Berarti 3 dikali 18. 3Q sama dengan 3 dikali 18. Berarti 90 dikurangi 54. Atau sama dengan 36 derajat. Berarti penyiku dari PQT itu sama dengan 36 derajat besarnya ya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya enggak, Pak. Cukup ya? Tidak, Pak. Sebenarnya sejauh ini udah paham. Paham ya? Insya Allah mudah. Nah, kita akan coba naikkan sedikit levelnya di nomor 9 sampai dengan 16. Coba dibuka halaman 80, di halaman balik tugas kalian kemarin 1 sampai 8. Itu ada nomor 9 sampai 16. Nah, silakan dikerjakan.